Alhamdulillah alladzi aujaba alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Kanda Haji Muhammad Sawan, yang saya hormati juga Ustadz Mahfud Ka'ban, seluruh orang tua yang saya sayangi dan saya hormati, tak lupa Kanda Haji Ajis Muslim, Bapak pengurus RW, RT, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Wabil khusus untuk engkau Ngaji Tahir bin Haji Rimin, Wahajah Siti binti Mahmud, Abang Haji Rasul bin Haji Muhammad Nur, dan semuanya jamaah Mushola Al-Falah yang sudah mendahului kita, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita semua dijadikan Allah anak yang sholihin wa sholihat, dzurriyyatin thayyibat, dan rumah tangga kita dijadikan Allah rumah tangga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti di saat kita meninggal, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam
Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin membahas tentang walimatul arus, ya, betul ya. Lanjutannya, faslun ay hadza faslun. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi akamil qasmi wan nusyuzi. Menerangkan tentang hukum-hukum gilir. Apa gilir? Ada yang punya istri lebih dari satu? Ada. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Jisamsu 2, 3, 4. Yang istrinya satu ya enggak, ya udah satu. Ini yang istrinya lebih dari satu. Ada diatur dalam Islam caranya menggilir istri. Wan nusyuzi, dan juga nusyuz. Nusyuz itu apa? Ntar kita bahas. Menerangkan tentang qasam, gilir, wan nusyuz dan nusyuz. Wal awwalu, yang pertama yaitu qasam atau gilir, min jihati zauji, itu dari arah suami. Suami yang menggilir. Wasani, yang kedua yaitu nusyuz, itu min jihati zaujati, dari arah istri yang ngambek. Nusyuz itu artinya ngambek, purik, gedek sama laki, itu namanya nusyuz, itu istri. Wa makna nusyuzuha irtifa'uha an ada'il haqqi al-wajibi 'alaiha. Wa makna nusyuziha, arti nusyuz istri, nusyuz ngambek, purik, adalah irtifa'uha an ada'il haqqi al-wajibi 'alaiha. Itu tidak ditunaikannya hak-hak yang wajib bagi istri kepada suaminya. Enggak mau berhubungan badan, istri diajak sama suami, ngambek. Muka dilihatnya udah kayak cuka rembang, asem banget, sama laki kegedegan baik, kesel, purik, diem baik kagak ngomong, tidur belakangin laki, tidak menunaikan hak-hak wajibnya istri. Kagak mau nyiapin makan, kagak mau nyiapin kopi, kewajiban-kewajibannya sudah tidak ditunaikan. Nggak mau melayani suami, dipegang tangannya, ditepis kagak mau, dibrandengin ogah. Lah ini istri model apa itu begini? Ngambek. Ada yang kayak gitu. Biarin, mudah-mudahan dia pada dengerin dari rumah. Saya gedein lah. Biar pada dengerin. Soalnya ngaji ibu-ibu hari Sabtu itu kitabnya kitab Safinatun Najah. Tipis kitabnya. Jadi cuman sampai bab puasa doang. Nggak ada bab munakahat, nggak ada. Nah ini pas banget bahas masalah gilir yang ngaji banyak banget ini. Roman-romannya pengen belajar ilmunya dulu ini. Pas pembahasan gilir sama nusyuz. Wah enak kalau istrinya ngambek ada senjatanya ini. Kita bahas satu-satu dulu. Pertama qasam, gilir. Wataswiyatu, utawi gawe podo bil qasmi kelawan gilir baina zaujati ing dalam antarane pira-pira bojo wadon wajibatun iku wajib.
menjadikan sama, membuat sama dalam menggilir istri. Bagi orang yang memiliki beberapa istri hukumnya wajib. Membuat sama, di sono 3 hari, di sini 3 hari, di sono 2 hari, di sini 2 hari, begitu seterusnya. Kecuali ada beberapa hal ntar yang harus diikutin cara aturan fikih. Watu tabaru at-taswiyatu bil makani tarotan wa bizamani ukhran. Yang dikatakan membuat sama, ada kalanya tempatnya, ada kalanya waktunya. Membuat sama, istri pertama bikinin rumah, istri kedua bikinin rumah, istri ketiga bikinin rumah, istri keempat bikinin rumah. Kuat apa kagak? Wah, kalau kagak kuat jangan nambah. Nggak apa-apa Ustadz, istri yang satu dikontrakin sini, yang satu kontrakin sono, kan sama aja. Ya udah dah, terserah. Wabiz zamani juga dibuat sama tentang masa dia tinggal. Di istri yang pertama berapa lama, di istri kedua, begitu seterusnya. Amal makanu fayahrumu al-jam'u baina zaujataini fa aktsara fi maskanin wahidin illa birridha. Oleh karena itu amal makanu, adapun tempat tinggal untuk istri-istri, fayahrumu maka haram al-jam'u menjadikan satu baina zaujataini antara 2 istri. Fa aksara lebih dari 2, 3 atau 4. Tidak boleh dijadikan satu fi maskanin wahidin, di satu tempat, rumah kontrakan, kamar satu, cuman sepetakan, bininya 4 dijadiin satu. Bagaimana itu? Nggak boleh. Illa birridho, kecuali istrinya ridho semuanya. Rumahnya gede banget, kaya raya, halaman belakangnya jadi 1000 meter, halaman depan 500 meter, rumahnya sendiri ada 500 meter. Istri pertama lantai bawah, istri kedua lantai kedua, istri ketiga lantai 3, istri keempat lantai 4, naiknya pakai lift. Kalau kayak gitu mah keren. Ya semuanya mau, nggak apa-apa, udah bang jadi satu, rumahnya gede banget. Masing-masing rumah lantai 1 ada kolam renang, lantai 2 ada kolam renang, lantai ketiga, keempat gitu. Kalau kayak gitu boleh. Gilir-gilir di atas nggak bisa turun. Kan pakai lift. Pakai lift. Keren, rumah ada liftnya. Tidak boleh 2 istri dijadiin satu tempat tinggal. Nggak boleh. Karena pasti ada unsur kecemburuan yang bisa menimbulkan permusuhan. Yang namanya orang sayang itu kan nggak bisa sama, bohong. Kalau orang sayang itu sama, nggak ada. Jangan lagi sama istri, sama anak aja kita nggak bisa adil secara sama. Bapak tanyalah hati bapak masing-masing. Ada anak yang pasti di hati kita tuh rasanya lain, yang lain. Karena rasa sayang kagak bisa disamakan. Rasulullah sendiri istrinya banyak, paling sayang sama Aisyah. Rasulullah anaknya banyak, paling sayang sama Fatimah. Itu sekelas Rasulullah, manusia paling adil. Apalagi kita. Lah terus bini ada 2 dijadiin satu. Yang satu tua, yang satu muda. Datangnya ke kamar yang muda mulu. Yang tua Plengas-plengos. Mending kalau plengas-plengos. Kalau paginya dibikinin kopi campurin sianida. Nah,
malah jadi kasus. Orang jangan lagi satu atap ada dua cinta. Ada lagunya tuh ya. Nah, orang haji aja ada ceritanya kan. Saya ceritain sama teman saya, haji bininya dua-duanya dibawa. Jadi setiap tawaf yang bini tua di tangan kanan, bini muda tangan kiri. Tawaf. Wah, mesra, orang pada ngeliatin tuh doanya apa itu orang ya. Wiridannya apa? Bini dua akur banget. Asal pagi yang muda bikinin sarapan, yang tua nyiapin kopi. Orang pada iri semuanya ngeliat. Begitu suatu waktu tawaf berdesakan. Yang muda di tangan kiri, yang tua tangan kanan. Terlepas yang tua. Jadi dia tawafnya bini muda doang. Yang tua kelepas. Udah gitu yang tua kagak tahu pulang, pintu berapa dia masuk, pintu berapa dia keluar. Udah ya ditungguin kelamaan, pulang lakinya sama yang muda. Bercengkrama di kamar sambil nungguin yang tua datang. Udah dapat 3 jam, 4 jam itu baru ketemu pulang hotelnya. Nyampe rumah kagak ngomong, langsung aja disiram pakai air di berdua. Emang udah kagak sayang, kata yang muda doang sayangnya, bantem rame banget. Orang yang kemarin pada ngalamin doanya apa, wiridannya apa, langsung berubah, kagak jadi deh ya Allah dah. Niatnya meminta doa sama orang ini, kagak jadi dah. Nggak bisa. Sayang itu nggak bakalan sama. Lah itu timbang terlepas, marahnya kayak gitu. Sampai lagi satu atap. Makanya diharamkan dalam fikih. Walaupun itu dua-duanya ridho, sebaiknya jangan. Nggak boleh. Udah nggak apa-apa bang satu atap. Ya, sebaiknya jangan. Apalagi kalau rumahnya kecil. Kalau pengen satu atap dua, ya itu tadi bikin rumah tingkat. Yang satu ada kolam renangnya, satu ada kolam renangnya. Pakai lift. Keren, baru. Wala yadkhulu az-zaujatu lailan ala ghairil maqsumi laha. Tidak diperbolehkan bagi suami masuk ke dalam istri yang bukan bagian gilirnya. Istrinya 2, kalau dia security, jaganya jaga siang, maka diatur malam hari, siangnya ngikutin. Artinya malam ini giliran di rumah siapa? Bini pertama, ntar berangkat kerjanya juga dari situ. Besok giliran di mana? Bini yang kedua, ntar berangkat kerjanya dari situ. Kalau dia kerjanya malam, ya siang. Dukulnya kan siang. Dukul itu artinya bersenggama. Malamnya ngikutin berangkat kerja dari situ. Nggak boleh diacak-acak. Li ghairi hajatin, kecuali adanya hajat. Fa in kana li hajatin, apabila ada hajat ka'iyadatin, kayak misalnya nengokin istrinya lagi sakit. Padahal bukan giliran dia, cuman sakit ditengokin, itu boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wa idza aroda man fi isomatihi zaujatun as-safara aqra'a bainahunna wa kharaja as-safara billati takhruju laha al-qur'atu. Apabila seorang suami mengendaki keluar jalan kondangan lah misalnya, atau mau ke keluar kota, istrinya ada 3, mau ngajak siapa ini? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Nggak bisa, harus aqra'a, diundi. Ngundinya bagaimana? Terserah. Apa bikin kertas tulis namanya A berarti bini pertama, B bini kedua, C bini ketiga. Atau hompimpa alaihim gambreng, hompimpa alaihim gambreng. Nah yang keluar itu kan 3. Kalau 3 bisa. Kalau 2 nggak bisa gambreng. Kalau 2 sweet gambreng. Yang 2 hitam, yang 1 putih. Yang putih ngikut. Harus diundi. Kagak boleh dipilih yang muda mulu. Giliran ketemu teman-teman ini,
Yang tua jangan dulu minggir, yang muda nggak boleh. Tidak adil. Harus diundi. Nah, makanya ribet. Daripada ribet mendingan atuh aja udah. Gimana kalau punya bini dua, orang ada tiga dicampur, gimana? Nah itu orang satu atap aja tidak boleh. Apalagi jadi satu berhubungan badan. Jangan ah. Laki-lakinya di tengah aja nggak? saya kagak bisa bayanginnya, kagak bisa saya. Pokoknya yang jelas satu atap aja tidak boleh, tinggal satu rumah tidak boleh, apalagi satu kamar, apalagi tidur bareng, kagak bayangin, saya nggak bisa, saya nggak tahu udah bagaimana, udah jangan nanya. Nauzubillah min dzalik. Belum masalah ini. Ya. Ada perempuan suaminya dua gimana? Nggak boleh. Poligami boleh, poliandri tidak boleh. Dalam Islam itu ada aturan, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Tapi kalau istri nggak boleh punya suami lebih dari satu. Kenapa? Karena akan berdampak kepada anak yang nanti dilahirkan. Perempuan ada istri namanya A, ini B. Hamil, anaknya siapa? Anaknya A apa anaknya B? Nggak boleh. Anak dua-duanya lah, nasab itu cuma satu. Nasab kan ke bapak. Tapi kalau laki bininya ada empat, empat-empatnya hamil, empat-empatnya punya anak. Dari bini satu anaknya siapa? Anak lakinya. Bini kedua anaknya siapa? Anak lakinya. Lakinya satu. Anak ketiga ya anak lakinya. Itu makanya poligami itu boleh. Tetapi poliandri tidak boleh. Poliandri itu perempuan satu, lakinya lebih dari satu. Nah, kalau poligami laki-laki satu, istri lebih dari satu. Boleh, dalam Islam itu boleh. Boleh, kita bicara boleh dulu, bukan saya nyuruh-nyuruhin bapak-bapak. Jangan. Sebab apa? Saya aja belum. Gurunya aja belum. Jangan dah pokoknya. Tapi kalau ada yang melakukan itu jangan dihujat. Memang dalam Islam itu boleh. Jangan dibilang belagu. Enggak belagu, orang terapin hukum Islam kok belagu. Kalau dia mampu silakan. Baik secara batin ataupun secara nafkah. Nafkah lahir dan nafkah batin. Dia harus adil. Makanya dalam fikih diatur caranya apa? Gilir. Kalau di sono 2 hari, di sini wajib 2 hari. Nah, sampai kalau kita mau pergi pun, kita mau kondangan atau mau keluar kota, terus mau ngajak bini, caranya diundi. Kagak bisa sekenanya kita ngajak, udah yang ini aja, mengapa? Cakepan dia. Kagak bisa. Harus diundi. Harus diundi. Nah, kan ribet kalau begitu. Daripada ribet mendingan 1 tambah 1. Titik. Nah ini, tadi kan dibilang harus dibuat sama. Bini muda 2 hari, bini tua 2 hari. Kecuali ada aturan lagi. Wa idza tazawwaja az-zawju jadidatan khassaha hatsman walau kanat amatan wa kana 'inda zauji ghairil jadidati wa huwa yabitu 'indaha bisab'i layalin mutawaliyatin in kana tilkal jadidatu bikron wa idza tazawwaja ing dalam nalikane rabi kawin sopo azauju bojo lanang jadidatan ing istri baru. Apabila seorang suami menikah lagi dengan istri baru, khassaha, maka dia mengkhususkan istri yang baru itu hatman dengan wajib. Wa gua cara mengkhususkannya adalah suami yabitu nginep tidur
Indah di istri yang baru bisa ilayalin 7 malam mutawaliyatin berturut-turut. In kanat apabila istri yang baru tersebut bikron itu perawan. Wala yuqdalil baqiyati, dan tidak ada kata-kata qadha untuk istri yang lain. Artinya ini kan tidur sama istri yang baru nih yang perawan 7 berturut-turut nih. Berarti kan dalam seminggu cuma ada 7 hari. Ada istri yang kagak kebagian sama sekali dalam 1 minggu. Suaminya kagak wajib mengkodok. Gak wajib mengkodok. Bini pertama kemarin kan di sono 7 hari. Ya udah ntar di kamu 7 hari. Enggak bisa. Udah di istri yang kedua atau istri yang paling muda yang perawan itu 7 hari berturut-turut. Yang tua berarti dalam seminggu kagak dibagi jatah. Kalau istri yang dikawinin yang baru adalah perawan. Wa khassa'a bisalasin mutawahliyatin in kanat tilkal jadidatu sayyiban. Sedangkan kalau yang dinikahi istri yang baru itu janda, sayyib, janda, maka mengususkan istri yang baru itu selama 3 malam berturut-turut. Nah kita bagaimana mau ngatur kayak gitu? Orang kita kawin sama bini yang baru kagak bakal ketahuan sama bini yang lama. Kan kagak bakal ketahuan. Bagaimana kita mau ngususin 7 hari berturut-turut? Bapak 7 hari berturut-turut di rumah istri yang baru, istri yang lama pasti nyari. Laki gua kagak pulang-pulang ini. Jangan lagi seminggu, kagak pulang 2 hari gak udah dicari selebar jagat. Kalau perlu dilapor polisi itu lakinya hilang. Kan kalau lebih dari 24 jam boleh lapor polisi. Hilang. Ini lagi zaman penculikan, Pak. Saya takut suami saya diculik. Kata polisi diculik sama ya kan? Sekarang jujur aja dah. Siapa di antara laki-laki yang memang ketika nikah lagi itu istri pertamanya tahu? Jarang. Rata-rata ngumpet. Terus bagaimana cara kita mau nerapin hukum fikih? 7 hari berturut-turut adanya di istri yang baru. Lepas sih ketahuan sama bini yang lama. Kalau kita mau cara hukum fikih, akhirnya kan ngelanggar, nerobos aturan fikih. Malamnya jadi nganten, jam 11 pulang ke istri yang pertama. Besok aja yang pagi kita terusin sama bini yang muda. Kenapa? Karena ketakutan sama istri yang pertama. Nah itu. Jadi banyak sekali dampak negatifnya untuk orang yang ingin poligami tetapi tidak ketahuan istri yang pertama. Nomor 1 sudah pasti banyak apanya? Bohong, udah pasti itu. Itu kagak bisa dipungkiri udah. Udah pasti banyak bohongnya. Udah pasti. Kedua, tidak akan pernah bisa berbuat adil. Bagaimana mau adil orang baru nikah aja udah melanggar aturan fikih? Kalau dengan istri yang perawan dia wajib 7 malam 7 hari berturut-turut. Kalau janda 3 hari 3 malam berturut-turut. Nah setelah itu baru diatur. Dan besok meneng di sini 2 hari, di sono 2 hari. Begitu terus kita biar adil. Ini orang nganten baru, makanya 7 hari di sini. Ada yang kayak gitu? Kagak ada. Coba jujur sama diri sendiri. Perang. Tuh. Ya Allah, kita kan model jengger lebar. Iya, pengen doang, jereget yo, tapi takut. Kita ini semuanya ikatan suami takut istri. Kalau yang berani keren. Istrinya marah, nusyuz. Entar masa bab nusyuz. Nah, jadi diatur. Walau farraqa alla yahli binaumihi lailatan indah jadidah walailatan fi masjidin masalan lam yusab. Andai kata ada suami kawin sama istri baru yang masih perawan, itu kan diharuskan 7 hari 7 malam berturut-turut. Umpama diseling 1 hari di rumah istri yang baru yang masih perawan, hari besoknya tidur di masjid. Ini bil masjid di masalah. Habis rapat peringatan Isra Mi'raj ketiduran di masjid. Saking capeknya,
itu tidak dihitung. Artinya tidak dihitung, dia wajib tetap mengulang sampai 7 berturut-turut. Tuh. Lah yang muda makin, yang tua makin ngamuk. Iya. Nah, jadi harus 7 hari berturut-turut. Udah dah, daripada begitu udah 1 aja udah ribet. Iya. Nah ini dia dalilnya. Lam yusab zalika bal yufi al jadidata haqqa mutawaliyan wa yaqdima farraqahu lil baqiyati. Itu dia wajib mengulang lagi 7 hari berturut-turut. Nah berarti kan kalau 7 hari berturut-turut ada 2 hari yang kelewat itu. Kemarin pertama udah di bini yang perawan, kedua di masjid, nanti dikodok. Bini yang pertama dikodok 2 hari buat dia, tambah 2 hari lagi buat dia. Gara-gara dia tidur di masjid amat tidak 7 hari berturut-turut. Repot. Titik. Nah ini kita udah tahu ilmunya deh nih. Jadi kalau punya niat pengen nambah, istri yang kalau perawan 7 hari berturut-turut, honeymoon itu bulan madu. Ajak kemana? Umroh sama teman-teman mah. Ciailah umroh sama teman-teman. Padahal mengajak teman baru. Istrinya kagak diajak. Ya alasannya umroh. Udah goro lagi kan. Kalau istrinya janda berarti 3 hari berturut-turut. Kagak nggak dicariin sama bini yang pertama. Dan terus dicariin sama anak sama baik. Bapaknya hilang katanya. Wa idza khafa az-zawju nusyuzal mar'ati wa fi ba'din nusaki wa idza banah nusyuzul mar'ati ay zahara. Apabila ada seorang istri yang ngambek, yang purik terhadap suaminya, wa fi ba'din nusai di sebagian redaksi kitab yang lain, wa idza bana nusyuzul mar'ati, apabila telah nyata-nyata jelas seorang istri ngambek kepada suaminya, purik. Pengertian ngambek tadi apa? Tidak menunaikan hak-hak yang wajib untuknya. Gak mau tidur bareng sama laki, gak mau. Nyiapin makan, sarapan, kopi, teh, kagak mau. Mukanya asem, kagak mau ngomong sama laki. Tidur mantatin. Kalau kayak gitu bagaimana? Wa'azoha, maka suami wajib memberikan nasihat kepadanya. Nomor 1 nih tahapannya. Nasihatin dulu. Kagak boleh dibentak-bentak, kagak boleh dipukul. Wa'azoha, suami memberikan nasihat kepadanya, bila dorbin tidak boleh dipukul sama sekali. Gak boleh sentil, dicubit, dijeguk, kagak boleh. Ngomong banget lu, dijeguk, gak boleh. Gak boleh. Digebuk kagak boleh. Dibentak-bentak kagak boleh. Wa'azoha, nasehatin dengan bahasa yang baik. Bagaimana cara nasehatinnya? Kakaulihi, seperti halnya suami mengucapkan kepada istrinya, ittaqillaha fil haqqil wajibi li alaika. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah istriku sayang. Takwa sama Allah, takut sama Allah. Kamu punya kewajiban yang harus kamu tunaikan kepada saya. Wa'lami annan nusyuza muskitun lin nafaqati. Ketahuilah istriku bahwa perempuan yang ngambek, yang purik itu memutus dinafkahi. Artinya kalau kamu nggak saya kasih nafkah, saya tidak berdosa sebab kamu ngambek, sebab kamu nusus. Besok kagak dibagi duit, mau ke Tanah Abang jadi bagi duit. Udah jangan dikasih nafkah. Itu memutus nafkah istri yang ngambek. Biasanya kalau udah ngomong masalah duit, udah pasti dia langsung luntur. Ya udah bang, kagak ngambek daripada kagak dibagi duit. Nah ini kan kadang-kadang kita bukan bapak-bapak doang, kita ini semua. Itu karena kita merasa suami lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia yang memberikan nafkah kepada istri. Istri ngambek, kitanya lebih emosi.
Kitanya lebih memuncak kemarahannya. Langsung maki-maki. Mau lu apa sih? Songong banget lo. Bini kurang ajar. Waduh, macam-macam. Mestinya ada tahapannya, dinasehatin dulu. Nasehatinnya juga ittaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai istriku. Kamu punya kewajiban yang harus tunaikan kepada saya suamimu. Saya ini suamimu. Nah, kalau saya nggak tidur sama kamu, saya mau tidur sama siapa? Gitu. Serah bang, mau kebokek, mau kambing kayak lah, kejem amat. Nah, nomor 1, dinasehatin dengan baik. Kalau ternyata kita memang punya istri lebih dari 1, yang 1 ngambek, dinasehatin, ketahuilah istriku, istri yang ngambek itu pertama berhak tidak dinafkahi, yang kedua berhak tidak digilir. Tuh, kalau istrinya 1 kan nggak ada kata-kata gilir, makin ngamuk dia. Nah, jadi berhak untuk tidak dinafkahi. Jadi saya nggak dosa kalau nggak nafkahin kamu. Kamunya yang ngambek. Walaisa asyatamu lizauji minan nusyuzi bal tastahiqu bihi at-ta'dib. Walaisa asyatamu, kalau istri ngomel-ngomel, marah-marah, itu bukan termasuk bagian dari nusyuz, bukan. Bal tastahiqu bihi lit-ta'dibi, tetapi bal tastahiqu bihi at-ta'dib, istri tersebut berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan artinya dididik dengan baik, dinasehatin. Neng, tuh mulut kok kayak gitu ngomong kasar banget sama suami, nggak pantas, nggak boleh, dosa, takut sama Allah. Gitu caranya. Bukan diamuk, bukan dimaki-maki. Itu bukan termasuk nusyuz. Kalau istri ngomel-ngomel, nusyuz itu kalau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya, itu namanya nusyuz. Diajak tidur kagak mau, nyiapin sarapan, makan, nyiapin baju udah kagak mau. Nah, itu nusyuz. Fa'in abad ba'dal wa'zi illa nusyuza hajaroha fi majja'iha wa huwa firashuha fala yudaja'uha fihi. Apabila sesudah dinasehati, tadi kan udah dinasehatin, Neng, takut kepada Allah, takut, kamu tuh punya kewajiban yang harus kamu tunaikan sama saya suamimu. Ingat, istri yang ngambek itu berhak tidak dinafkahi. Udah dinasehatin, fa'in abad, dia tetap dengan nusyuznya, dia tetap dengan ngambeknya, dia tetap dengan puriknya, dia tetap tidak melayani suami, dia tetap tidak menunjukkan sikap yang lebih baik. Ngasih makan kagak, ngasih minuman kagak, melayani laki kagak, diam bae udah ngambek. Maka hajaroha fi majja'iha, pisah ranjang. Jangan ditemenin tidur. Ini tahapan yang kedua. Dan ini nasihatin dia masih ngambek, pisah ranjang. Tidurnya misah. Ya udah, sementara kita tidurnya misah. Kamu di kamar, biarin saya di ruang tamu. Nah, misah. Jangan ditemenin. Tahu kamu di kamar, saya di dapur sama tikus. Nah, dipisah tidurnya. Fala yudhaja'u fihi, maka tidak usah ditemenin tidur istri itu. Wa ajranu abil kalami haramun fi ma zada ala salasati ayamin. Tapi kita kagak boleh diemin. Diemin kagak boleh, kagak diajak komunikasi. Cukup pisah ranjang, kamu tidur sendiri, saya tidur sendiri. Tapi tetap komunikasi harus dijaga. Karena kalau diam-diaman lebih daripada 3 hari hukumnya haram. Bukan hanya sama istri, sesama teman juga. 3 hari diam-diaman, marah. Dan kalau dia memang kagak ketemu-temu, ya kagak ngapa-ngapa. Ini diam yang disertai dengan kebencian, marah, dan permusuhan. Sesama umat Islam lebih dari 3 hari nggak boleh. Apalagi sama istri. Tetap komunikasi, nasihatnya terus. Fa'in aqamat alaihi ay an-nusyuzu, apabila kok istri udah di pisah ranjang,
Selama 3 hari dia di sono, kita di sini, kagak tidur nyampur. Kok masih ngambek juga? Udah dinasehatin, udah pisang ngajak, masih ngambek juga. Hajaroha wa dorbaha. Nah, ini tahapan yang ketiga. Dicuekin lagi, dipukul. Boleh. Tapi pukulnya dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak membahayakan. Pukulannya takdiban laha, untuk memberikan pendidikan, efek jerak. Ambil kertas koran dengan nada yang sedikit tinggi. Maunya apa sih? Oh, udah pukul pantatnya, buak pakai kertas koran. Maunya apa? Jangan ngambil gilesan, udah getok. Gilesan pakai kayu nangka kan zaman dulu ya. PA itu melakinya. Dorobaha, hajaro'ah wa dorobaha. Fa in aqamat alaihi hajaro'ah wa dorobaha. Apabila udah disehatin, udah pisah ranjang, kalau dia masih ngambek baik, udah dicuekin, udah jangan dinafkain, jangan diomongin, jangan ditemenin tidur, dan dipukul. Pukulnya dorba ta'dibin laha, dengan pukulan yang tidak menyakitkan, sebagai bentuk mendidik. Wa in afdhodor bunga ila tanafi wajaba al-gharmu. Apabila pukulannya itu kok sampai melukai, sampai menyakiti, sampai merusak apalagi, maka suami wajib mendapat hukuman, wajib mendapatkan punishment. Nah, dia wajib mendapatkan hukuman. Wa yaskutu bin nusyuzi qasmu'a wa nafaqatuha. Wa yaskutu, dan gugur, bin nusyuzi, sebab perempuan yang ngambek. Perempuan yang ngambek itu gugur apanya? Nafkahnya. Artinya dia tidak dinafkahin. Jangan bagi duit, jangan dibagi apa-apa. Pengen tahu 3 hari dia kagak megang duit kayak apa. Tuh. Ini diatur sama fikih. Kagak boleh kita main mukul baik, main bentak-bentak. Nomor 1 tahapannya adalah menasehati dengan bahasa yang baik. Kedua, pisah ranjang. Yang ketiga, kalau masih begitu juga, cuekin dan dipukul. Kalau masih begitu juga, udah berulang-ulang, ceraiin. Udah, mau diapain? Berarti sudah tidak ada respect terhadap suami. Nah, dan kita perlu tahu bahwa perceraian itu diperbolehkan dalam Islam. Bukan sesuatu yang haram. Tapi memang abgodul halal ilallahi at-talaqu. Perkara halal tapi digedegin sama Allah. Halal tapi digedegin sama Allah adalah perceraian. Nabi ada yang bercerai sama istrinya. Nabi Ismail bercerai sama istrinya. Ulama-ulama banyak sekali. Ada ulama yang kecintaannya sama kitab luar biasa. Istrinya cemburu, terus kitabnya dibakar. Kata istrinya, kamu pilih kitabmu apa pilih saya? Kata suaminya, saya pilih kitab saya saja. Sudah, kamu saya ceraiin. Ada yang kayak gitu. Ada ulama yang seperti itu. Ada juga sahabat yang tidak ngopenin istrinya. Kalau siang puasa, kalau malam ibadah. Masya Allah. Siapa namanya? Namanya Amr bin As. Namanya Amr bin As. Itu siangnya puasa, malamnya ibadah. Istrinya dari mulai kawin kagak disentuh-sentuh pisan, kagak dicolek pisan. Istrinya udah dandan, udah cakep, udah wangi, kagak dipeduliin. Dari habis maghrib dia ibadah, siangnya puasa tiap hari. Terus ditanya sama istrinya, abang kayak gitu gimana sih? Saya pengen nanti di surga bareng sama Nabi. Saya pengen dekat sama Nabi, saya pengen bareng sama Nabi nanti di surga. Makanya siangnya saya puasa, malamnya saya ibadah. Istrinya kesel, lapor sama Nabi. Gusti, saya ini istrinya Amr bin As. Tapi sejak nganten baru saya kagak pernah dipegang sama sekali. Saya kagak dianggap. Dia kalau siang puasa, kalau malam ibadah. Alasannya pengen masuk surga bareng sama engkau ya Rasul. Benar ini kata Nabi ceritanya. Benar ya Rasul. Saya dianggurin. Ya udah panggil, suruh kemari suamimu kata Nabi. Bilang aja,
Bang, dipanggil sama Nabi. Amr bin As dipanggil sama Nabi, girangnya luar biasa. Jadi sahabat yang dipanggil sama Nabi itu girangnya luar biasa. Kenapa? Karena jaminannya dua. Pertama akan memandang wajah indah Nabi, mencium harum tubuhnya Nabi. Yang kedua pasti mendapatkan nasihat dari Nabi. Kalau kita kan dipanggil orang, panggil Pak Ustadz, panggil Kiai, dipanggil orang yang lebih tua, kadang-kadang ada rasa takut juga. Ya, ada apa ya? Ada apa ya? Saya punya salah apa ya? Kalau dipanggil Nabi, orang yang paling badar sekalipun, misalnya ada sahabat yang badar, dipanggil Nabi, girang luar biasa. Girang luar biasa. Karena Nabi kalau memarahi tidak menjadikan sakit hati, kalau menasehati tidak pernah menjadikan yang dinasehati itu tersinggung. Selalu dengan bahasa yang meresap ke hati, dan pasti orang yang diajak bicara itu akan terkesima dan nurutin apa kata Nabi. Girang banget dipanggil sama Nabi. Amr bin As datang nemuin Nabi. Gusti manggil saya. Betul. Terus kata Nabi, kamu cinta sama saya? Cinta banget ya Rasul. Bagaimana saya nggak cinta? Semua jiwa raga saya, nyawa saya kasih buat engkau ya Rasul. Ya, cinta sama saya. Kalau kamu cinta sama saya, ikutin saya, kata Nabi. Saya kan ngikutin engkau ya Rasul. Ikutinnya bagaimana? Saya kalau siang puasa, kalau malam ibadah. Siang puasa, kalau malam ibadah. Wah, itu hebat. Cuman kagak ngikutin saya, kata Nabi. Hebat, cuman gak ngikutin saya. Lah, terus ngikutin kau bagaimana ya Rasul? Kalau ngikutin saya ya ibadah, tidur, sama istri kumpul, itu ngikutin saya. Saya ya puasa tapi juga kagak. Senin Kamis puasa, hari lain kagak. Itu kalau mau ngikutin saya, bukan tiap hari. Terus malam juga saya ibadah, tapi ada waktunya saya juga tidur sama istri. Ada waktunya bercengkrama sama istri. Kalau kamu ngikutin saya tapi kagak sama saya, berarti kamu gak ngikutin saya. Kalau kamu kagak ngikutin saya, ya ntar kamu nggak ketemu saya di surga. Jangan ya Rasul, jangan sampai saya nggak ketemu sama engkau. Ya udah ikutin saya. Ntar pulang kelonin istrinya, itu ngikutin saya. Ya Rasul, malam ini juga saya kelonin. Kata Amr bin As. Paginya istrinya mandi, dandan, rapi, nemuin Nabi lagi. Ya Rasul, terima kasih. Kata istrinya, bagaimana? Beres. Ini beneran, ini cerita nyata. Cuman pakai versi bahasa kita yang gampang dipahami. Artinya kalau kita ngikutin Nabi kita tidur sama istri. Nabi kita juga tidur di waktu malam, beliau juga ibadah. Siangnya beliau ya berpuasa hari Senin atau hari Kamis. Senin dan Kamis puasa ayyamul bid, puasa ayyamus sud, tapi juga beliau tidak berpuasa di hari-hari yang lain. Jangan siangnya dibuat puasa mulu, malamnya dibuat ibadah mulu. Jadi kewajiban kita terhadap anak dan istri terabaikan. Itu dosa, itu tidak boleh. Nah, jadi diatur dalam Islam bagaimana cara membina mahli gaya rumah tangga. Orang Pak, sehebat apapun orang, mau kiai, mau habib, mau siapapun, tidak ada yang rumah tangganya mulus, nggak ada. Nggak pernah bertengkar, kagak pernah berantem, kagak pernah selisih, kagak pernah curiga, kagak pernah cemburu, nggak ada. Kagak ada. Tetap aja ada berantemnya, tetap aja ada selisihnya, tetap aja ada apa? Cekcoknya, tetap aja ada gesekan-gesekan yang tidak baik. Nah, ini kan diperlukan kesabaran, ketenangan. Nah, semuanya dalam rangka ujian membina rumah tangga. Jangan lagi kita, Nabi pun dapat cobaan dalam rumah tangganya. Nabi itu istri beliau Sayyidah Aisyah itu kan muda, cantik. Terus tersesat ini ontanya di padang pasir. Terus ketemu sama seorang pemuda yang tampan, cakep, kalau nggak salah namanya Amran. Dituntun ontanya sama Amran. Tujuannya Amran itu untuk memberikan petunjuk jalan buat ontanya Sayyidah Aisyah yang tersesat. Tapi dijadikan kesempatan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyebarkan gosip isu yang tidak sedap. Aisyah main mata sama pemuda tampan.
Aisyah ada main sama lelaki lain. Ramai itu. Satu kampung, satu daerah tuh ramai sekali. Sayyidah Aisyah diomongin yang kagak-kagak. Artinya dalam rumah tangga Nabi aja ada. Terus Nabi kita gelisah. Dikumpulin sahabat, yang paling malu sahabat siapa? Abu Bakar, karena Abu Bakar bapaknya Aisyah. Malu nunduk, nggak berani ngangkat muka. Yang lain bilang nggak mungkin ya Rasul. Ummahatul mukminin, sholihah, thahirah, wanita yang suci. Tapi Ali itu menantu Nabi. Jawabannya apa? Ya Rasul, memang perempuan itu doang. Cari lagi yang lain. Tuh. Makanya Aisyah sama Ali nggak akur. Nggak akur. Aisyah sama Ali nggak akur. Sampai ada perang namanya perang Jamal. Ketika Nabi kita sakit, Nabi kita sholat tuh dibopong oleh dua orang sahabat. Yang satu namanya disebut, yang satu Aisyah kagak mau nyebut namanya. Karena yang satu itu Ali. Padahal Ali mantunya Nabi. Aisyah istrinya Nabi. Tuh. Ada gesekan dalam rumah tangga. Mamang sama ponakan. Iya. Sama baba gede. Pade kalau bahasa Jawanya. Terus sama uwa, sama encing, sama engkong. Kadang-kadang ada selisih pendapat. Abang. Ada aja. Aisyah sama Ali. Padahal mertua sama mantu. Karena Aisyah istrinya Nabi, Ali mantunya Nabi. Walaupun Fatimah anaknya Khadijah, bukan anaknya Aisyah. Tapi nggak akur. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menceritakan tentang Ali, tapi nggak disebut namanya sama Aisyah. Nggak mau nyebut nama Ali. Rojulun. Orang laki-laki. Yang dimaksud orang laki-laki adalah Ali. Nggak mau nyebut namanya. Makanya saya waktu mondok, kiai saya pernah ngomong begini. Ntar nang di masyarakat jangan heran. Kiai itu musuhnya kiai. Ustadz itu musuhnya ustadz. Sahabat musuhnya sahabat. Tapi orang-orang Nabi musuhnya Nabi, kata kiai saya. Nggak ada Nabi musuhnya Nabi. Sahabat musuhnya sahabat. Ali perang sama Muawiyah. Ali perang sama Sayyidah Aisyah. Terus kiai musuhnya kiai. Apalagi kalau kiai satu sama kiai yang lain udah beda partai. Dikit-dikit lagi tahun politik ini. Yang ini dukung ini. Di masjid, di rumah ibadah, di mana-mana. Jelek-jelekin yang ini. Ini jelek-jelekin yang ini. Saya baru paham, oh ternyata ini maksud kiai saya. Kiai musuhnya kiai. Tuh. Padahal kita punya 5 jari. Ini apa namanya? Ibu jari. Ini pejabat. Pak RW, Pak Lurah. Karena apa saja kalau dijempolin sama pejabat, urusan beres sudah. Ya kita mau bikin surat kelakuan baik, harus ada pengantar dari RW. Terus yang kedua, ini apa namanya? Telunjuk. Telunjuk tuh orang kaya. Yang pantas nunjuk orang kaya. Ganti itu catnya. Ganti itu kusennya. Ini duitnya. Orang miskin nunjuk-nunjuk digigit orang. Nah ini yang ketiga. Netral. Ini kiai. Ini abri. Ini netral. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Saya sejujurnya, ntar saya unjukin WA-nya nih. Bang Haji Aziz. Udah banyak banget yang WA. Wah, Pak Kiai saya nyalonin dari partai ini. Nah, saya doain. Tapi nggak usah minta dukungan. Nggak bakalan. Saya dukung satu orang tuh nggak bakalan. Tapi kalau saya doain, pasti saya doain. Selama dia muslim, pasti saya doain. Dulu datang ke rumah kita ya. Dari PDIP, Rudi Eriansah datang. Dari PAN, Amuin datang. Dari Gerindra, Ibu Haji Nunung datang. Dari DPRD tingkat 1, Hasbullah datang. Belum lama saya kagak bukain pintu, saya udah tidur. Anaknya Pak Karni Ilyas datang. Saya udah tidur baru datang ke rumah. Pada datang ke rumah, nggak ada yang saya dukung. Saya bilang saya hanya mendoakan. Mudah-mudahan pada terkabul hajatnya. Yang penting muslim. Saya doain. Tapi kalau mendukung nggak. Karena saya ingin memposisikan diri tetap ada di tengah. Netral aja saya. Dari PKS jamaah saya, dari PKB jamaah saya, dari P3 jamaah saya, dari PDIP jamaah saya. Nah itu kalau udah satu, nah itu pasti akan ada gesekan dan benturan. Ntar kiai sama kiai main kata-kataan, kiai sama kiai main hina-hinaan, di kiai musuhnya kiai. Nauzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi tidak ada dalam rumah tangga yang mulus 100% sampai mati kagak pernah ribut, nggak ada. Upin-ipin aja yang kembar ada ributnya juga. Apalagi kita. Ya kan? Nah, Nabi pun begitu.
Terus akhirnya turun ayat Al-Quran yang Nabi kita baru tenang. Allah yang menyatakan bahwa istrimu Sayyidah Aisyah itu wanita yang suci, tidak mungkin terkontaminasi, ternodai dengan hal-hal yang negatif. Al-Quran itu yang menerangkan. Baru Nabi kita tenang, karena Allah langsung yang memberikan penjelasan. Baik Bapak, sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Pesan yang harus kita petik dari pengajian ini, nomor 1, ya sabar ngadepin istri ya. Termasuk saya juga harus sabar. Kedua ya, ada tahapan yang harus kita lakukan. Nasehatin, terus kemudian dibiarin dalam tidur, dan seterusnya itu. Ada tahapan. Jangan dibentak-bentak, jangan disakitin fisiknya, nggak boleh. Nanya dulu. Ya silakan Bang. Boleh. Sekarang yang lagi ngetren ini kan istri simpanan. Istri simpanan. Iya. Nyimpennya di mana itu Bang? Jadi nggak ketahuan sama orang rumah. Terus gilirnya juga kan kita janji. Saya nggak bisa pulang tiap hari. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin tiap hari. Kadang-kadang. Iya Bang, saya ikhlas, saya ridho. Pengalaman pribadi kayaknya ini ya. Yang seperti itu. Ya kalau kita merujuk ilmu fikih, memang seharusnya suami punya kewajiban di istri yang baru itu sesuai aturan. Kalau perawan 7 hari, kalau janda 3 hari. Tapi kalau istrinya sudah dibicarakan kayak gitu dan dia ridho, dia menerima, ya nggak dosa udah. Karena at-taradi sayyidul ahkam. Karena keridhoan itu adalah puncak dari hukum. Saya cara aturan Neng harus di sini 7 hari. Tapi maaf ya, besok abang pulang, nggak bisa di sini 7 hari. Ridho, ikhlas, senang, ya sudah. Itu at-taradi sayyidul ahkam. Amin. Asalkan ridho. Mestinya ini nggak boleh diterangin ini nih ya. Pinter emang Bang Rojak nanya aja ke situ. Paling kagak jadi pengetahuan buat yang lain.